Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya diawali dengan berdoa ya. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Kita mulai belajar, baiknya kita berdoa untuk keselamatan dan kejayaan masing-masing. Doa silakan. Berdoa dibuka. Jika berdiri, dari salam. Salam. Baik, untuk hari ini Bapak akan absen dulu ya. Ini absenan sudah online, kalian udah ngisi, tapi untuk memastikan Bapak cek kembali, takutnya ada yang nggak bawa handphone ya. Dara, Julkia, Permata, Desiva. Untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep sistem bilangan ya. Konsep sistem bilangan itu apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nanti akan dijelaskan sistem bilangan dan juga basis bilangan. Kemudian kalian nanti bisa membedakan antara bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dan juga bisa menentukan nilai tempatnya dan juga bobotnya seperti apa. Selain dari itu terakhir adalah konversi. Nanti kelompok kalian sudah ada kan? Nanti ada harus berkelompok ya. Jadi ada tugas nanti berkelompok, ada Bapak siapa LKPD yang harus kalian kerjakan. Mulai, siapa di antara kalian yang tahu tentang sistem bilangan itu ada berapa? Apa aja? Siapa? Sistem bilangan ada 4, desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, baik. Apa itu sistem bilangan? Nah, sistem bilangan ini adalah cara menuliskan suatu nilai dengan menggunakan himpunan simbol tertentu, aturan nilai tempat. Nah, kalau pada elektronika, yang sering kita pakai itu adalah sistem bilangannya yang kamu ketahui biner. Ya, biner itu apa? Biner itu bilangannya cuma ada basis 2 atau hanya ada 2 kondisi 0 dan 1. Contoh semua alat elektronik itu menggunakan logikanya 0 dan 1 ya. Misalkan kayak lampu yang paling gampang 0 dan 1. Ketika dia on 1 lampunya off mati. Nah seperti itu sama ya. Begitupun kipas angin sama. Dan angka-angka yang ada di komputer pun sama keyboard. Jadi ketika memunculkan angka A itu dia nolnya berapa, satunya berapa. Sebenarnya kayak gitu kalau bahasa mesin. Ya, nanti kita akan belajar ke sana. Nah, di sini ada 4 tabel perbandingan sistem bilangan ya. Jadi desimal ini dia basis 10. Kenapa dikatakan basis 10? Karena dia angkanya ada 10 ya. 10 macam. Mulai angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Jadi gabungan dari angka itu bisa. Pak, kenapa nggak ada angka 10? Gitu kan pertanyaannya. Ya, 10 itu berarti gabungan antara 1 dan 0. 100, kenapa nggak ada 100? Kan ada angka 1 dan 0-nya 2 kali. Gitu ya. Jadi boleh gabungan. Bukan berarti 10 nggak termasuk bilangan desimal, bukan. Ya, gabungannya boleh. Bisa dipahami? Apakah ini bilangan desimal? Ya, misalkan ya. Benar atau salah misalkan jawabannya. 2F ini adalah bilangan desimal. Kenapa? Karena F ini adalah heksadesimal. Gitu. Bisa dipahami? Posisi dari kanan ke kiri memiliki bobot 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini cara penentukannya ya.
Misalkan ini biner ke desimal. Cara merubah dari biner ke desimal. Untuk menentukan pangkat tertinggi, ingat ya, untuk mengingatkan untuk pangkat tertinggi itu banyaknya digit itu angka ya. Banyaknya angka dikurangi 1. Itu pangkat tertingginya. Ingat ya. Pangkat tertinggi itu diambil dari banyaknya angka dikurangi 1. Contoh di sini. Ini 1011 ada berapa? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang ini gimana? Kalau nggak cukup di situ di baliknya aja. Kalau tulisannya kecil bisa boleh. Kan kata Bapak tadi kalau misalnya nggak cukup boleh di belakang kertas itu ya. Misalkan nomor apa tuh D, nomor berapa? Nanti ujung-ujungnya terakhir hasilnya berapa? Boleh di situ kalau untuk hasil. Ya. Nah, kelompok ini gimana? Lancar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang mengapa bilangan biner menjadi dasar dalam sistem digital, apa keuntungan menggunakan heksadesimal ketika menuliskan data biner yang panjang, dan metode konversi mana yang paling mudah menurut kelompok Anda, dan jelaskan alasannya. Nah, yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Barafis. Nama saya Jersi Bayati. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa bilangan biner menjadi dasar dalam sistem digital? Menurut kelompok kami, bilangan biner yaitu 0 dan 1 menjadi dasar bagi sistem digital karena alasan teknis efisiensi dan keandalan dalam memproses informasi melalui komponen elektronik. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan heksadesimal ketika menuliskan data biner yang panjang? Menurut kelompok kami, lebih efisiensi karena jauh lebih ringkas dan mudah dibaca manusia daripada deretan angka 0 dan 1 yang cukup panjang. Dan yang ketiga, metode konversi mana yang paling mudah menurut kelompok Anda? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, biner karena metode ini lebih praktis dan cepat dibandingkan harus melakukan pembagian atau perkalian berulang dengan angka desimal. itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada yang berbeda, tapi ya sesuai kepercayaan masing-masing. Sekian. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang sembilangan dan juga konversinya. Nah, menurut kalian gimana belajar kita hari ini? Silakan, Anissa. Menurut hari ini, alhamdulillah materinya gampang, bisa dimengerti. Terus, ya sudah. Oke, terima kasih. Terus untuk hari ini Bapak akan ngasih refleksi, ya akan dapat refleksi dari kalian tentang materi hari ini. Nah, nanti yang pertama, materi apa aja yang sudah kamu pahami dengan baik. Nanti kalian boleh gunakan handphone ya. Linknya udah Bapak siapkan. Menurut kalian bagaimana untuk materi hari ini ya? Siapa handphonenya? Oke, silakan dibuka linknya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, nah itu ada 3 pertanyaan ya. Silakan. Menurut kamu gimana diisi sesuai dengan yang kamu alami untuk hari ini? Sudah? Masih ada yang belum? Belum, ada yang belum. Oke. Sudah semua? Oke, terima kasih. Nanti Bapak akan lihat hasil. Oke, untuk hari ini materi kita alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Tadi juga udah ada yang sudah paham ya dan lebih gampang katanya. Jadi mudah-mudahan ini akan dipakai nanti. Kenapa? Sistem bilangan ini nanti akan dipakai ke gerbang logika, terutama bilangan
biner, ya 0 dan 1. Oke, cukup hari ini, kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Tapi sebelum kita akhiri, pimpin doa dulu. Silakan yang pimpin doa. Sebagai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Doa berdoa. Tiga berdiri. Salam. Salam. Silakan duduk kembali.